Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yarvan Setompul dari kelas C Litigasi Hukum Pidana. Ya, selaku dosen pengampu yang saya hormati Dr. Heri Firmansyah, SHM MHum MPA. Mari kita memasuki ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu sistem peradilan pidana. Apa itu sistem peradilan pidana? Jadi, sebelum kita memasuki inti dari pembahasannya, izinkan saya mendahului dengan sebuah adagium hukum, yaitu nullum delictum nulla puna sine pravia lege punari, yang dimana artinya tidak ada suatu perbuatan, tidak ada suatu delik yang dapat dipidana tanpa adanya perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Kenapa saya harus memasuki adagium ini? Karena seperti yang telah berbunyi pada adagium tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai acara hukum pidana supaya terhadap suatu peristiwa yang akan timbul dari hukum acara tersebut. Oleh karena itu, peradilan pidana, karena itu di dalam hukum acara pidana harus memiliki dasar-dasar hukum yang akan menjadi landasan pacu terhadap yang menjalani peradilan itu. Nah, jadi apakah itu sistem peradilan pidana? Jadi sistem didahului dengan kata sistem, lalu disambung dengan kata peradilan pidana. Maka sistem merupakan suatu komponen, unsur, langkah yang telah terorganisir, yang telah disusun secara runtut atau urut, dan disambungkan dengan kata peradilan pidana. Maka apabila kita kombinasikan, definisi tersebut akan menjadi seperti sistem peradilan pidana merupakan suatu langkah-langkah, suatu komponen yang telah disusun secara runtut untuk menegakkan keadilan itu sendiri secara formil. Lalu bagaimanakah sistem peradilan menjalankan acara terkait dengan pidana tersebut? Lalu melihat pada esensi pertanyaan ini, kita harus mengenal dulu siapakah yang menjalankan peradilan pidana ini. Tentu esensinya yaitu adalah subjeknya itu sendiri. Pertama-tama, Polri. Dengan kewenangan Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebab apabila kita melihat pada ketentuan pasal 1 ayat 5 KUHP, yang dimana pada intinya penyelidikan itu merupakan suatu tahap di mana penyelidik melakukan penyelidikan guna menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga dapat dilanjutkan kepada tahap penyidikan. Begitu ya teman-teman. Nah, sehingga ketika sudah memasuki tahap penyidikan, dan di sini sudah mulai beda subjek lagi. Yang tadi itu penyelidikan, kini masuk ke dalam penyidikan. Jadi tentu saja yang menjalani penyidikan yaitu seorang penyidik. Apa itu penyidikan? Lalu kita bisa lihat pada pasal 1 angkanya yang kedua, yang dimana juga pada intinya seorang penyidik itu mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dimana dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan juga guna untuk menentukan siapa tersangkanya. Nah, setelah kedua tahapan tersebut sudah lengkap, sudah terkumpul, maka untuk selanjutnya dilanjutkan ke dalam proses yang kedua, yaitu berkas-berkas, tersangka, barang bukti, semuanya itu akan diserahkan kepada penuntut umum, yang dimana penuntut umum dengan kewenangannya akan mempelajari seluruh berkas, dan dimana setelah jaksa penuntut umum atau penuntut umum akan membuat penuntutan terhadap terdakwa. Nah, yang ketiga ini adalah pengadilan, yang dimana pengadilan akan menjadi sebuah wadah, yang dimana di dalamnya itu akan dilaksanakan tahapan yang dimana ada hakim, ada penuntut umum, ada jaksa, ada penasihat hukumnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dan tentu di situ adalah tugasnya hakim ya teman-teman. Dan yang berikut ini teman-teman akan melihat, inilah untuk menjawab tahapan-tahapan sistem peradilan pidana dari tahapan pertama pada tahap dakwaan hingga putusan hakim tersebut. Teman-teman bisa melihat dari dakwaan akan ditangkis oleh terdakwa oleh penasihat hukum atau yang didampingi oleh penasihat hukumnya, yaitu eksepsi. Kemudian eksepsi akan ditanggapi berupa tanggapan oleh jaksa penuntut umum atau JPU, dan kemudian seorang hakim akan membuat suatu putusan yang dimana eksepsi ini dapat diterima atau ditolak. Apabila ditolak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan, yang dimana selanjutnya pada pembuktian akan dilanjutkan dengan pembuktian dan dilanjutkan dengan tuntutan, pledoi, replik, duplik, sehingga pada akhirnya putusan hakim. Nah, dan lanjut kita ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan kita yang keduanya, yaitu pembuktian dalam penuntutan.
Nah, teman-teman, apabila teman-teman melihat pada angka 5, yaitu pembuktian, ini kita akan mengulas tentang pembuktian lebih dalam. Nah, sebelum itu kita harus perlu mengetahui tentang apa aja sih prinsip-prinsip, asas-asas yang ada di dalam pembuktian dalam penuntutan itu. Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan atau notere feiten, atau berdasarkan pasal 184 ayat 2 KUHP, yang dimana tentu pasal 2 KUHP itu adalah merupakan seperti misalnya begini teman-teman, saya bisa berikan contoh konkretnya, yaitu seperti pemerkosaan. Apakah pemerkosaan itu dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki? Tentu saja bukan, kan? Nah, oleh karena itu, pengetahuan yang diketahui secara umum itu tidak perlu dibuktikan kembali. Tentu saja, yang namanya pemerkosaan itu laki-laki yang memperkosa wanita, bukan hal yang sebaliknya. Begitu juga dengan pembunuhan. Apabila kita mendapati kasus pembunuhan, tentu saja untuk dapat dikatakan telah terjadinya pembunuhan, oleh karena itu harus ada korban yang meninggal, yang terbunuh. Tanpa adanya korban yang terbunuh, oleh karena itu tidak bisa dikatakan sebagai kasus pembunuhan. Bisa saja ada yang lain, bisa saja penganiayaan atau yang lain, atau bahkan tidak sama sekali. Lalu yang kedua, satu saksi bukanlah saksi, atau nullum testis, nullus testis, yang dimana seorang saksi itu pada intinya harus memiliki keterkaitan antara satu alat bukti, ya. Jadi seorang saksi itu tidak cukup dikatakan sebagai saksi, minimal dua orang saksi. Kenapa? Karena untuk membuat keyakinan pada hakim itu sendiri, ya. Jadi apabila kita meninjau pada pasal 185 ayat 2 KUHP, ya, keterangan saksi sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Nah, tentu saja pada ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Lalu yang ketiga, pengakuan tersangka tidak mutlak membuktikan kesalahannya, tidak mutlak membuktikan kesalahan dirinya terdakwa berdasarkan pasal 189 ayat 4 KUHP. Kenapa seperti itu? Karena untuk memutus suatu perkara harus berdasarkan alat-alat, bukti-bukti yang cukup kuat. Karena apabila seorang terdakwa mengatakan, "Ya, saya bersalah," oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil apa sajakah yang terdakwa ucapkan, yang terdakwa dalilkan. Oleh karena itu, pengakuan tersangka atau terdakwa itu tidak cukup membuktikan bahwa dirinya telah bersalah. Oke, lalu selanjutnya yang keempat, keterangan terdakwa hanya mengikat dirinya sendiri berdasarkan pasal 189 ayat 3 KUHP. Ayat 1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jadi di sini teman-teman, keterangan terdakwa itu ya seperti yang tadi disebutkan, hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Jadi berdasarkan apa yang ia dalilkan, apa yang ia katakan itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak terikat kepada hakim. Oke, jadi ketika ia mengatakan saya tidak bersalah, saya bersalah, itu hanya mengikat pada dirinya sendiri, dan yang dimana untuk proses selanjutnya akan dibuktikan melalui pembuktian berdasarkan barang-barang bukti, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian berdasarkan pasal 66 KUHP kecuali Tipikor dan TPPU. Nah, teman-teman, di sini menariknya adalah seorang terdakwa itu tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya bersalah, atau tentunya tidak bersalah, ya, untuk membuktikan dia tidak bersalah. Kecuali untuk Tipikor dan TPPU, di sini menariknya teman-teman, terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian secara terbalik, yang dimana dia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya itu, kenapa saya bisa seperti itu? Saya tidak merasa bahwa saya melakukan Tipikor, saya merasa tidak melakukan penggelapan uang. Nah, kecuali untuk pengadilan Tipikor, pengadilan TPPU, seorang terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian. Oke? Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, berikut adalah sistem pembuktian. Yang pertama adalah conviction in judge. Apa itu conviction in judge? Nah, conviction in judge itu adalah pembuktian yang didasarkan oleh keyakinan hakim. Jadi ketika untuk membuktikan pada saat memutuskan itu hanya didasari oleh keyakinan semata-mata, hanya pada keyakinan hakim itu sendiri. Jadi apabila seorang hakim itu hanya berpatokan pada keyakinannya sendiri, hal ini akan menjadi masalah, karena ketika seorang hakim mengesampingkan undang-undang, mengesampingkan alat dan bukti, keterangan dan lain-lainnya, itu ini tentu akan menjadi masalah dan akan menjadi rancu, ya.
ketika hal ini terjadi, maka yang namanya keadilan akan menjadi tidak jelas ya teman-teman, karena hanya berdasarkan pada keyakinan hakim yang tentu saja bisa saja salah gitu kan. Lalu yang kedua, berdasarkan undang-undang secara positif atau positif fatality. Oke. Nah, jadi di sini positif fatality itu apa teman-teman? Jadi positif fatality itu adalah pembuktian secara positif yang didasarkan tentu saja berdasarkan hukum-hukum formil. Jadi seorang hakim itu tidak boleh hanya bersandarkan pada keyakinannya semata-mata untuk keyakinannya sendiri, tetapi juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Nah, alat-alat bukti yang ada itu harus digarisbawahi berdasarkan pasal 184 KUHP. Ada jenis-jenis alat-alat bukti, yaitu yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa itu sendiri. Jadi alat-alat bukti yang inilah yang ketika seorang hakim untuk melakukan pembuktian, disinilah dilakukan pembuktian secara positif atau positif fatalik gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, keyakinan hakim, pembuktian dengan keyakinan hakim yang rasional atau la conviction raisonner. Nah, jadi di sini teman-teman, pembuktian hakim yang secara rasional. Rasional itu apa? Jadi pada saat hakim memutuskan itu harus bersifat rasional. Rasional dalam arti memiliki dasar yang kuat berdasarkan undang-undang, ada aturannya. Jadi ketika seorang hakim itu memutuskan menimbangnya itu ada dasar-dasar hukumnya, ada alasannya mengapa seorang hakim menjatuhkan putusan tersebut. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat, pembuktian undang-undang secara negatif terbatas atau negatif watalik stelsel. Negatif watalik stelsel, pembuktian undang-undang secara negatif terbatas. Jadi apa ini? Jadi pembuktian undang-undang pembuktian negatif secara terbatas itu adalah pembuktian yang berdasarkan undang-undang teman-teman, berdasarkan 184 KUHP dan keyakinan hakim. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, nah, jenis-jenis alat bukti seperti yang saya sudah singgung sebelumnya berdasarkan pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti yang sah. Ada keterangan saksi, keterangan ahli. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, bukan keterangan saksi ahli, tapi keterangan ahli saja. Karena ahli dan saksi itu sudah menjadi dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ya surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, ini yang kedua adalah hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan, yang seperti saya sudah katakan tadi di awal mengenai prinsip atau asas, yaitu notoire faiten. Itu ya teman-teman. Lalu berikutnya, nah, kita akan mengulas mengenai saksi di sini. Jadi saksi itu apa ya? Seperti yang kita ketahui, saksi itu harus kalau berdasarkan undang-undang ya, harus disediakan minimal 2 orang saksi, atau boleh satu, asalkan satu orang saksi ini memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang satu dengan yang lainnya, gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua ini saksi auditu. Saksi auditu itu berbeda dengan saksi de auditu. Saksi de auditu itu adalah saksi yang secara langsung mengalami, melihat, dan mendengar suatu kejadian tindak pidana itu sendiri. Berbeda dengan de auditu itu adalah seperti Anda mendengar apa kata orang. Jadi seorang saksi ini tidak mengalami secara langsung, tetapi dia mendengar apa kata orang, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, circumstances evidence. Jadi seperti yang saya katakan tadi, boleh satu orang saksi tapi dia memiliki keterkaitan antara dengan alat bukti yang lain. Nah, circumstances evidence ini seperti halnya dia memiliki keterkaitan antara tindak pidana satu dengan saya tidak mengatakan tindak pidana ini berlapis-lapis ya, bukan, tapi saya hanya mengatakan circumstances ini dia berkaitan dengan alat-alat dan barang bukti ya teman-teman. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Saksi itu harus disumpah, dilarang untuk saling mempengaruhi, dan saksi itu dilarang untuk menolak untuk memberi keterangan ya teman. Dalam hal ini pihak yang dapat menolak atau dibebaskan sebagai saksi itu seperti misal saksi yang dia memiliki informasi data pribadi atas negara, itu dia dapat dibebaskan atau dia tidak diperbolehkan tidak menjadi saksi. Lalu yang berikutnya ini ahli. Nah, ahli itu apa? Ahli itu pada intinya seseorang dengan profesi yang dia tekuni. Saya bisa berikan contohnya lagi, seperti misalnya ada seperti ada tindak pidana undang-undang informasi teknologi dan informasi ITE. Jadi apabila telah terjadi tindak pidana ITE, maka seorang ahli yang dipanggil itu biasanya ada 3. Ahli bahasa, ahli IT, dan ahli pidana. Oke, ahli bahasa, ahli pidana, dan IT. Jadi ketiga orang ahli itu akan saling memberikan opininya, saling memberikan masing-masing ilmu pengetahuannya. Ingat ya, harus digarisbawahi yang diberikan ini, keterangan yang diberikan itu berupa opini, garis miring, pengetahuan. Karena pengetahuan itu tidak dapat
diintervensi ya teman. Jadi pengetahuan antara dua bisa jadi benar atau bisa jadi keliru, karena pengetahuan itu ya sudah berdasarkan ada teorinya. Sementara jikalau seorang saksi, ini yang membedakannya ya, seorang saksi itu dia juga bisa salah, dia juga bisa benar. Bisa jadi apa yang diberikan keterangannya itu 11-12 antara saksi yang satu dengan saksi yang kedua, bukan bukan keterangan terdakwa yang dipersamakan. Itu beda lagi ya teman-teman. Jadi kembali ke keahlian memiliki keahlian khusus. Seperti yang saya katakan tadi, seorang ahli pidana belum tentu ahli IT, tetapi begitu juga dengan sebaliknya, gitu ya teman-teman. Jadi dan dia dia disumpah, memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Ya, seorang ahli itu juga harus disumpah karena dia juga memberikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pembuktian lainnya. Lalu yang berikutnya surat. Surat ini, berdasarkan pasal 187 KUHP dibuat di atas dan dikuatkan oleh dengan sumpah surat itu. Nah, contohnya apa ini yang angka 1 ini? Contohnya itu adalah akta otentik, seperti itu. Yang kedua, dia dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Seperti yang tadi saya katakan, semisalnya dia adalah akta notaris. Jadi kalau yang angka 2 ini dibuat di hadapan oleh pejabat yang berwenang, dalam artian ini berarti dia notaris. Oke, teman-teman. Seperti itu. Dan yang ketiga, harus berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini misalnya itu notaris, maka dia membuat aktanya itu berdasarkan UU JN atau lain sebagainya. Surat dari ahli. Yang kelima, surat lainnya sesuai isi dengan bukti lain. Artinya dia memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, teman-teman. Lalu yang petunjuk. Nah, di sinilah petunjuk ini bisa dikatakan ada petunjuk, karena petunjuk ini juga merupakan suatu alat bukti. Jadi petunjuk ini bisa ada, dia terlahir asalkan yang kalau teman-teman lihat dari angka 2 itu berasal dari A, B, C, keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Artinya apa teman-teman? Seperti yang saya katakan sebelumnya itu, bahwa seorang saksi harus memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya. Seperti saya bisa memberi contohnya lagi, seperti misalnya ada seseorang, dia telah melakukan perjanjian, andai kata ini adalah ranah kasus TPPU, tindak penggelapan uang. Ada seorang bernama misalnya Ahmad atau A, kita bilang namanya A lah. Ya si A ini dia telah melakukan perjanjian, sepakat, dan dituangkannya lah itu ke dalam bentuk perjanjian. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapatkan satu alat bukti, yaitu surat. Belum lagi kalau misal si A ini menjadi saksi, maka kita akan mendapatkan 2 alat bukti yang sah apabila si saksi memberikan keterangan terlebih dahulu, tentunya saja ya. Oke, lalu keterangan terdakwa. Lalu 3, nilai petunjuk bebas sesuai dengan hati nurani hakim. Nah, di sini hakim bebas memilih antara alat bukti yang digunakan untuk dari keterangan saksi, surat, atau terdakwa. Itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya terdakwa. Bahwa berdasarkan pasal 189 tentunya KUHP, seorang terdakwa ini tidak perlu disumpah. Mengapa hal demikian terjadi? Karena apabila disumpah, seorang terdakwa juga pada intinya ya secara pada dasarnya ya teman-teman, emang dia tentu akan membela dirinya sendiri, dan jika disumpah dia akan membela mati-matian bahwa dirinya itu tidak akan bersalah. Walaupun di sebelumnya dikatakan tidak dibebankan pembuktian, tapi tetap saja dia akan dia tetap saja akan membela bahwa dia tidak bersalah. Dia akan terus mendalilkan sesuatu yang tidak memberatkan dia. Lalu dia diterangkan di pengadilan, harus teman-teman, dia harus diterangkan di pengadilan. Lalu bagaimana jika apa yang ia terangkan di pengadilan dan di BAP atau berita acara pemeriksaan itu bisa berbeda? Kalau bisa berbeda seperti itu keterangannya, lalu yang dipakai yang mana? Itu yang akan dipakai itu adalah apa yang diterangkan di pengadilan. Oke. Nah, lalu yang kedua, yang dialami dan diketahui sendiri. Artinya apa? Seorang terdakwa itu tentu saja yang mengalami langsung dan diketahui sendiri. Artinya dia yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa itu digunakan untuk dirinya sendiri, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, keterangan terdakwa itu hanya mengikat kepada dirinya sendiri, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Nah, untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah keterangan yang diberikan oleh terdakwa itu benar apa adanya atau justru berseberangan dengan apa yang benar. Karena apa? Dengan dasar alat-alat bukti, barang-barang bukti, dan juga dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan kemudian yang akan juga ditangkis atau didebat oleh penasihat hukumnya dari selaku terdakwa. Dan terakhir, kurang lebih seperti itu untuk presentasi saya hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya masih ada kekurangan. Ya, terima kasih.